Goshi Fishzilla. Saat menyalakan AC pertama kali harus buka jendela dengan alasan kesehatan. Sambon 5, bla bla bla. Kalau ngomong saya ada pertanyaan, saya pengguna Toyota Prius. Wow, di USA. Saya mau tanya kenapa Toyota Prius itu berat ya buat nanjak. Terus teman saya rekomen bersihin injektornya. Apa ia bisa membantu? Thank you Domo. Wow, you're from USA. Fai Rizky. Numpang mobil teman bikin bensin mobil kita lebih irit. Betul, tapi juga Cari bengkel mobil yang tepat. Ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap. Ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Domo Lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil untuk mitos dan fakta part 21. Gila ya, udah 21 episode. Keren, keren. Muhammad Ardian bla bla bla. Anjir dijawab tapi nyebut nama lu salah. Lu sih Tong punya nama panjang-panjang. Nama tuh Budi Tono gitu kan, Bejo. Nah itu kan gampang bro. Mau nanya lagi mitos atau fakta, naruh kapur barus di mesin itu nggak boleh. Selain kegunaannya untuk ngusir tikus, gigitin kabel, tapi bisa juga buat AC mobil jadi panas. Cuman keluar angin aja ketika bergegas atau RPM tinggi. Karena saya gitu kok, baru pas ambil lagi kapur barusnya ruang mesin baru normal lagi. Enggak sih bro. Oke gini, kapur barus saya sarankan untuk ngusir tikus yang ada di ruang mesin itu dengan cara lu taruh di nampan kapur barusnya bos, bukan lu gantung di engine bay. Lu taruh di nampan kapur barusnya ketika lu parkir di rumah, lu taruh tuh di bawah tuh. Nah kan kenapa? Lu kira tikusnya itu naik ke mobil lu pas lu lagi jalan-jalan keluar? Enggak bos, tikusnya itu naik ke mobil lu itu pas lu lagi parkir paling lama. Which is ya asumsi gue di rumah pacar, rumah mantan, atau rumah selingkuhan. Kan gitu kan? Nah ketika lu parkir yang di tempat agak lama itu baru lu taruh kapur barus di bawahnya. Kalau lu taruh kapur barus di engine bay, ya satu, ngotor-ngotorin sih menurut gua. Dua, unnecessary. Tiga, ya nggak perlu juga sih. Kalau misalkan hubungan sama AC nggak ada. Kalau misalkan nih di RPM tinggi buat AC mobil jadi panas ketika bergegas, itu ada satu dari dua hal. Misalnya nih, satu, magnetic clutch lu udah kurang keras nyeteknya, itu bisa jadi udah mulai lemah, dimana sebentar lagi akan mati. Atau ketika dibijak RPM tinggi, itu si radiator lu itu mendinginkannya tidak maksimal. Belum tentu overheat. Ketika dia mendinginkan tidak maksimal, si kondensor akan panas. Ketika si kondensor akan panas, itu panas, dia tidak bisa nurunin tekanan high-nya itu cukup rendah. Nah, ketika tekanan high-nya lu nggak bisa turun rendah dan lu bejek, ya kan, itu kan dia tekanannya naik nih dari kompresor kan dorong terus nih. Nah, dia tekanan naik, pressure switch sensornya itu ngasih tahu nih ke si kompresor nih, tekanannya ketinggian, lu matiin dulu gitu loh. Nah, ketika tekanannya ketinggian, si kompresornya mati, cetek ya otomatis AC di dalam mati gitu loh. Nah, yang lu harus cek, lu bawa ke bengkel dua ya, itu satu magnetic clutch, lu cek masih umurnya masih bagus apa enggak. Kalau udah berumur ya either lu ganti langsung atau lu diemin aja ntar juga mati ya kan. Ketika mati baru lu ganti karena sama aja. Atau lu servis radiator pak. Ketika lu servis radiatornya itu lu ganti coolant yang bener, radiatornya dikorokin ya kan, lu ganti coolant yang bener, itu biasanya nanti dia jadi dingin engine-nya, which is beneficial buat lu juga, dan AC-nya juga jadi dingin gitu loh. Ridom, mitos atau fakta aki basah lebih awet jika dirawat dengan baik dibanding aki kering? Yes, betul. Lu harus tahu perawatan aki basah ya. Perawatan aki basah itu satu, bisa lu bersihin, lu buang isinya, lu isi aki sur baru. Dua, air akinya selalu lu tambahin. Tiga, di bulan-bulan tertentu lu cas lagi, ya kan? Karena aki basah itu harus dicabut dan dicas ulang dan dipasang lagi biar dia umurnya panjang. Jadi itu perawatannya lu harus tahu. Kalau aki kering, lu nggak bisa apa-apain bro. Lu mau cas lagi di tengah jalan juga tetap segitu aja. Ketika udah selesai dipakai, ya udah dia nggak bisa lu apa-apain lagi. Satya di Pratama bla bla bla. Mobil yang jarang dipanaskan, jarang dipakai dalam 1 bulan lebih akan membuat mesin bermasalah, terutama menimbulkan bunyi seperti ngelitik di mesin. Kalau bunyi ngelitik enggak ya bro ya. Jadi gini, kalau misalkan mobil yang tidak lu panasin 1 bulan lebih itu, yang concern paling utama adalah oli. Ketika mesinnya lu nyalain, semua olinya tuh ngendap di bawah, sehingga di dinding-dinding itu tidak ada lapisan oil film yang ketika lu crank start awal, itu dia melindungi si mesin di beberapa detik pertama ya, maybe 2 detik pertama sampai si pompa oli itu mompa lagi semua olinya ke semua sudut gitu kan. Itu yang paling di concern. Nah, kalau sampai mobil lu diemin berbulan-bulan ngelitik, itu lu harus cek bensinnya. Satu, apakah si injektor itu tetap nahan atau dia bocor nih ketika berbulan-bulan itu dia di situ. Kalau bocor bisa jadi dia ngelitik, ya kan? Itu satu. Dua, bensinnya basi apa kagak? Karena bensin bisa basi loh ya. Jadi kalau misalkan bensinnya basi, ya lu ganti dong bensinnya. Tapi memang sih saran gue lu titipin ke teman atau ke siapapun itu yang manasin lah pak tiap 2 hari 3 hari sekali, ya kan? Kalau bisa tiap hari bagus. Cuman ketika lu panasin itu si lapisan oil filmnya di dinding itu tetap ada.
Goshi Fishzilla, saat menyalakan AC pertama kali harus buka jendela dengan alasan kesehatan. Iya bener sih. Jadi kalau lu bilang alasan kesehatan itu kan berarti kan di dalam satu ruangan, misalnya kapasitas volumenya 10 liter ya kan. 10 liter itu ada berapa liter oksigen, berapa liter gas-gas lain. Nah itu yang lu concern, karena oksigen itu di ruangan dan di luar sana itu 20% dari total volume. Kalau gua sih ya, kalau misalkan siang hari lu baru masuk mobil, panas banget di dalam mobil ya kan. Ini paling sering dilakukan oleh emak-emak itu AC-nya dikencengin. Yang harusnya lu lakukan adalah kalau misalkan lu baru masuk ke mobil, mobilnya baru kejemur dan panas banget, lu buka empatnya jendelanya. Ketika jendelanya empat-empatnya kebuka, kan angin yang di dalam mobil kan ketiup keluar nih, ya kan? Nah, angin panasnya udah keluar. Ketika angin panasnya udah keluar, ya akan lebih mudah didinginkan. Kalau lu alasan kesehatan, ya bener juga sih. Cuman kayaknya kecil banget lah ya. Nggak mungkin sampai lu puyeng gitu di dalam, nggak sih bro. Grafis Yoabe, apakah mobil setelah overheating turun mesin separuh, tenaga jadi hilang, ngempos, kerusakan akan berlanjut, dan setelah perbaikan beberapa bulan akan kembali overheat dan harus turun mesin lagi? Enggak. Ya, kalau overheat itu kan jadi blok mesinnya melenting. Ketika melenting, kalau diperbaiki dengan benar, dia bisa lah satu kali lu scrub, terus packing headnya lu tambahin double sehingga dia ada jarak sedikit lah ya gitu setelah lu scrub. Itu kalau lu benerin dengan benar sih bisa. Kita banyak kok perbaikin dengan benar itu. Cuman intinya lu harus tahu ya, selain engine block yang lu benerin supaya nggak melenting lagi, satu itu, dua radiator bro, radiator, termostat ya kan, coolant itu lu harus cek lagi semua. Karena kenapa? Overheat itu ada why-nya. Lu harus tahu kenapa dia overheat from the first place. Kalau yang diperbaikin cuma engine doang ya otomatis akan overheat lagi. Jadi kalau misalkan overheat itu biasanya sih nggak jauh sih bro, radiator, engine sama oli, udah itu doang. Jadi kayak misalkan pompa olinya masih bagus nggak? Karena ketika oli tidak muter, engine lu juga akan overheat. Ketika air radiator tidak muter, engine lu juga akan overheat. Oke? Terus pastikan setelah lu ganti itu semua, lu ganti termostat, lu pakai coolant yang bener, radiatornya lu korokin, ya kan? Nah itu sih. Kalau diperbaiki dengan benar akan jalan dengan baik kok. Kita udah banyak banget perbaikin begituan. Fendi, mitos atau fakta kalau LCGC BBM-nya kerang, V-Power, oli mesin cepat berkurang? Enggak sih bos. Kalau oli mesin cepat berkurang itu gara-gara satu, kualitas oli yang lu pakai, jenis oli yang lu pakai, sama pendingin dari mobil lu. Kualitas oli itu maksudnya oke, ya balik lagi sih bro, ada harga ada barang. Kalau barangnya terlalu murah biasanya juga penguapannya tinggi. Satu, dua, viskositas oli. Kalau LCGC-nya lu isi 0W20, gue udah bilang udah pasti menguap. Makanya kenapa di kita tetap sarankan 5W30 aja. Tidak mengorbankan dari sisi pelumasan, malah lebih bagus ya kan, dia lebih kental sedikit dan tidak mengorbankan terlalu banyak dari sisi tarikan gitu loh. Supaya dia lebih melumasi dengan baik dan tidak menguap. Nah, yang terakhir adalah pendinginannya. LCGC itu biasanya radiatornya mini. Nah, dengan radiator yang ukuran mini, lu harus dinginkan itu dengan baik. Jadi maksudnya kalau lu nggak isi coolant yang bener, itu biasanya suhunya tinggi dan penguapannya pasti tinggi. Sambon 5, bla bla bla. Kalau saya ada pertanyaan, saya pengguna Toyota Prius. Wow, di USA. Saya mau tanya kenapa Toyota Prius itu berat ya buat nanjak. Terus teman saya rekomen bersihin injektornya. Apa ia bisa membantu? Thank you Domo. Wow, you're from USA. Alright, Toyota Prius hard to climb. Hard to climb itu we need to understand the factor ya. Maksudnya faktor untuk susah nanjaknya tuh apa, nanjaknya berapa tinggi. Karena setahu gua yang namanya Toyota Prius itu di sana banyak dan laku ya barangnya ya. Kalau misalkan Prius itu kan hybrid ya kan, hybrid pertama yang dikeluarin Toyota, which is dulu waktu gua sekolah juga gua bawa itu, dikasih sama pemerintah Australia. Karena dulu gua kerja sama pemerintah Australia, dipinjemin itu sama mereka. Buat nanjak emang tenaganya kurang, tapi kalau misalkan what you want to do is carbon cleaning, injector cleaning, ya kan, kemudian you check the transmission sih. Karena kalau Prius 2019 itu check the transmission and transmission oil. Kebiasaannya di luar negeri adalah transmission oilnya itu long life, which is not good for the transmission. Transmission oil itu you need to change every 20,000 km ya kan. So itu dulu sih. Injector cleaning, kemudian carbon cleaning ya kan, kemudian transmission oil change. Kita lihat lagi dia nanjaknya udah bagus apa enggak. Apti Effendi, boleh tanya katalis converter boleh di remove apa benar bisa menambah tenaga mobil? Yes. Jadi gini, catalytic converter ketika di remove, otomatis gas buang yang dikeluarkan itu lebih lancar. Nah, lebih lancar gas buang itu harus dihitung sesuai dengan mappingan. Kalau misalkan mobil lu tidak di mapping dan lu buang catalytic converter doang, biasanya sih nambah tenaga di bawah tapi di atasnya ngempos gitu kan. Nah, makanya kenapa lu harus mapping dan lu sesuaikan gas buangnya. Tapi hari ini kan lagi ada tilang uji emisi. Lu remove tuh catalytic converter, gua jamin tidak lulus uji emisi. Fairizgi, numpang mobil temen bikin bensin mobil kita lebih irit. Betul, tapi juga memperpendek umur bos. Lu kebanyakan numpang dibunuh lu bos, bugil gitu kan. Nah, itu bener sih. Jadi mungkin sekian dulu mitos dan fakta kita dari Dokter Mobil kali ini. Thank you.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.